Pada malam ke-315, Syahrazad mengisahkan perjalanan seorang pemuda yang berani menghadapi kegelapan dalam dirinya dan menemukan cahaya sejati yang mengubah hidupnya. Malam ke-315, Pemuda dan Cahaya Sejati. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan tinggi dan hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Aidan. Ia dikenal sebagai anak yang baik hati, tetapi dalam hatinya, Aidan sering merasakan kegelisahan dan kegelapan. Meskipun ia memiliki banyak teman, ia merasa terasing dan tidak mengerti mengapa perasaannya selalu gelap. Suatu hari, ketika Aidan sedang berjalan-jalan di pinggiran desa, ia mendengar desas-desus tentang sebuah gua misterius yang terletak di puncak gunung terdekat. Gua itu, katanya, menyimpan rahasia besar dan bisa mengubah hidup siapapun yang berhasil menemukannya. Banyak orang mengatakan bahwa di dalam gua itu terdapat cahaya yang dapat mengusir kegelapan dari hati manusia. Tertarik oleh cerita tersebut, Aidan memutuskan untuk mencari gua itu. Ia ingin menemukan cahaya yang bisa mengubah hidupnya dan mengusir kegelapan yang selalu menghantuinya. Ia mempersiapkan perjalanan dengan mengemas makanan, air, dan alat untuk bertahan hidup, lalu berangkat ke puncak gunung. Setelah berhari-hari berjalan melewati hutan lebat dan medan yang sulit, Aidan akhirnya tiba di pintu masuk gua. Gua itu gelap dan tampak menakutkan, tetapi keberanian dan harapannya mengalahkan rasa takutnya. Dengan lampu minyak di tangan, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan. Saat Aidan menjelajahi gua, ia mendengar suara berbisik. Suara itu seolah memanggilnya, menariknya lebih dalam ke dalam gua. Ia mengikuti suara tersebut, merasakan kehangatan yang aneh seolah dari jauh. Di tengah gua, Aidan menemukan sebuah ruangan besar dengan dinding yang dipenuhi cahaya berkilau. Di tengah ruangan, terdapat sebuah batu besar yang bersinar dengan cahaya putih yang memancar. "Apakah kau berani mendekat?" Suara itu bertanya, dan Aidan terkejut mendengar suaranya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat kuat dan misterius di depan matanya. "Aku mencari cahaya untuk mengusir kegelapan dari hatiku," jawab Aidan dengan suara bergetar. "Cahaya ini tidak akan menghilangkan kegelapanmu," suara itu menjelaskan. "Sebaliknya, cahaya ini akan menunjukkan kepadamu kegelapan yang ada di dalam dirimu. Hanya dengan menghadapi kegelapan itulah kau bisa menemukan cahaya sejati." Mendengar kata-kata itu, Aidan merasa ragu. Ia tidak ingin menghadapi ketakutannya, tetapi di sisi lain, ia merasa terdorong untuk mengubah hidupnya. Dengan keberanian yang baru, ia melangkah mendekat batu besar. Begitu ia menyentuhnya, visinya berubah, dan ia terjatuh ke dalam pengalaman yang luar biasa. Ia melihat gambaran-gambaran dari masa lalu. Pertama, ia melihat momen ketika ia menyakiti temannya karena amarah. Ia melihat wajah temannya yang terluka dan air mata yang mengalir. Kemudian, ia melihat saat-saat ketika ia memilih untuk mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Memilih untuk tetap berada di zona nyamannya. Dalam setiap gambaran, Aidan merasakan rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Aidan merasa terjebak dalam kegelapan, tetapi suara itu kembali bergema. "Kau tidak sendirian dalam kegelapan ini. Semua orang memiliki bayangan dalam diri mereka. Apa yang kau lihat adalah bagian dari dirimu, tetapi bukan seluruh dirimu." Setelah menyaksikan gambaran-gambaran tersebut, Aidan mulai menyadari bahwa kegelapan dalam dirinya tidak harus mengendalikan hidupnya. Ia bisa belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Dengan tekad yang baru, ia mulai mengingat semua orang yang pernah ia lukai dan memutuskan untuk meminta maaf. "Jika aku ingin menemukan cahaya sejati, aku harus berani menghadapi kegelapan ini dan meminta ampun kepada mereka yang telah aku sakiti," pikirnya. Begitu kembali ke kesadarannya, Aidan merasakan cahaya hangat mengalir melalui tubuhnya. Ia keluar dari gua dengan perasaan baru dan tekad untuk berubah. Dalam perjalanan pulang ke desanya, ia mulai merencanakan cara untuk menghubungi teman-teman dan orang-orang yang pernah terluka olehnya. Setelah kembali ke desa, Aidan segera mencari teman-teman lamanya. Ia menemui mereka satu persatu, dengan hati yang penuh kerendahan. Ia meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia buat. Dan untuk setiap permohonan maaf, ia merasakan beban yang hilang dari hatinya. Beberapa temannya awalnya ragu, tetapi mereka akhirnya melihat ketulusan dalam diri Aidan. Perlahan-lahan, hubungan mereka mulai pulih, dan Aidan merasa bahagia melihat senyuman di wajah mereka kembali. Ia berjanji untuk menjadi lebih baik dan lebih peduli terhadap orang-orang di sekelilingnya. Namun, tidak semua orang bisa menerima permintaan maafnya. Ada seorang teman, Layla,
yang merasa sangat terluka dan tidak bisa memaafkan Aidan begitu saja. Melihat kesedihan di wajahnya, Aidan mengerti bahwa proses memulihkan hubungan tidak selalu mudah. Aku mengerti jika kau merasa tidak bisa memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal, kata Aidan dengan tulus. Layla menatapnya dengan mata penuh air mata. Aku perlu waktu. Kegelapan itu sulit untuk dilupakan, ujarnya. Aidan menerima jawaban itu dengan lapang dada. Ia berjanji untuk terus berusaha memperbaiki diri, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa tindakan kecilnya bisa membuat perbedaan besar. Seiring berjalannya waktu, Aidan semakin dikenal sebagai pemuda yang bijaksana dan penyayang. Ia tidak hanya meminta maaf, tetapi juga membantu orang-orang di desa dengan cara yang berbeda. Ia membantu orang tua, memberi makanan kepada yang membutuhkan, dan menyebarkan kebaikan dimanapun ia pergi. Desa yang dulunya sunyi dan penuh kesedihan, kini mulai dipenuhi dengan keceriaan. Aidan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia menunjukkan bahwa meskipun kita memiliki kegelapan dalam diri, kita juga memiliki kemampuan untuk menemukan cahaya dan menyebarkannya kepada orang lain. Hari demi hari, saat Aidan berinteraksi dengan sesama, ia menemukan cahaya sejatinya. Bukan hanya cahaya dari dalam gua, tetapi cahaya yang bersinar melalui kasih sayang dan kepedulian. Ia mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berubah, dan bahwa harapan selalu ada, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Suatu hari, Layla menghampiri Aidan dengan wajah yang lebih cerah. Aku telah berpikir panjang, dan aku ingin memberikanmu kesempatan kedua. Aku memaafkanmu, ujarnya dengan penuh haru. Aidan merasa seolah beban berat terangkat dari bahunya. Terima kasih, Layla. Aku akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, jawabnya. Dan mereka berdua saling berpelukan. Aidan menyadari bahwa kegelapan yang pernah menguasai hidupnya telah menjadi bagian dari perjalanan menuju cahaya sejati. Dengan setiap langkah kecil, ia mengajak orang lain untuk menemukan cahaya mereka sendiri, menyebarkan kebaikan, dan menjalani hidup yang penuh makna. Dari malam itu, Aidan menjadi teladan bagi seluruh desa. Ia mengajarkan bahwa kegelapan tidak perlu ditakuti, tetapi harus dihadapi dengan keberanian dan cinta. Dan cahaya sejati dapat ditemukan dalam hubungan, pengertian, dan kerjasama. Shahrazad menutup kisah malam itu dengan senyuman, mengingatkan pendengarnya bahwa setiap orang memiliki perjalanan, dan dalam perjalanan itu, kita bisa menemukan kekuatan untuk berubah dan membawa kebaikan bagi dunia. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, bagikan pendapat serta cerita favorit Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di malam selanjutnya dengan cerita yang tak kalah menarik.